Terlebih lagi, sekelas Satrio Piningit atau Satrio Utomo dalam versi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, rayu, rayu. Salam semesta bagi kita semua. Selamat datang di channel Kangkung 007. Channel yang membahas, menguak fakta tentang mitos, legenda, ramalan, dan sebagainya. Seorang pemimpin biasanya sudah paham tentang 3 kemampuan dasar. Terlebih lagi, sekelas Satrio Piningit atau Satrio Utomo dalam versi kami, yaitu teori, praktek, dan hasil nyata di lapangan. 3 serangkai ini yang tidak dapat terpisahkan dan saling berhubungan. Yang pertama yaitu teori. Diibaratkan sebuah kompas, rambu-rambu hingga isyarat yang harus dipenuhi, dan sebagai penunjuk jalan agar ia tahu kemana arah yang akan dituju dalam pencarian jati diri di kehidupan, serta mempunyai tujuan yang jelas dan akurat. Yang kedua, praktek. Praktek membuktikan ilmu yang didapat sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Yang ketiga, hasil. Hasil adalah buah dari sebuah teori dan dipraktekkan dalam kehidupan nyata. 3 hal kemampuan dasar yang seharusnya dimiliki sang satrio ataupun pendampingnya satrio. Wahai para umat, suatu hal tanpa teori, maka ibaratnya berjalan tanpa tujuan, akan menghasilkan suatu hal yang tidak fokus dan cenderung salah jalan. Jika teori tanpa praktek diibaratkan berjalan, namun tidak mengenal medan, salah jalan bisa terperosok dan masuk ke jurang. Dan jika hanya mengandalkan hasil akhir, diibaratkan membeli kucing di dalam karung yang tidak tahu bentuk rupanya seperti apa. Wahai para umat, janganlah terlalu memandang rendah seseorang hanya karena penampilan luarnya. Karena tidak semua umat yang berpenampilan mewah bisa dikatakan ia bahagia dengan kemewahannya. Dan tidak semua umat yang berpenampilan sederhana dapat merasakan kesederhanaannya dari orang tersebut. Titik-titik air hujan mampu memberikan manfaat bagi tumbuhan dan makhluk hidup di sekitarnya. Namun, jika titik-titik air berubah menjadi banjir bandang, maka bisa meratakan apa yang dilewatinya.
Wahai para umatku, perlu diketahui bahwa sifatnya manusia telah tertulis di dalam kitab Adkiya. Seperti sifatnya yang pertama ialah para nabi, yang artinya banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajari orang yang bodoh agar mengerti jalan yang lurus dan benar, dan menjauhkan diri dari sifat durhaka dan sifat yang salah, serta banyak membaca Al-Quran. Selanjutnya, menjauhkan diri dari sifat berbohong, makan yang halal, dan banyak sedekah pada fakir miskin. Yang kedua adalah para malaikat, yaitu orang yang banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta banyak berpuasanya dan hilang nafsunya, tidak mengajarkan dan tidak menyuruh pada orang lain, hanya memikirkan sempurnanya dirinya sendiri. Yang ketiga ialah para wali, yaitu orang yang banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka senang mengurangi makan dan tidurnya, serta mengajari ilmu hak pada orang dengan sempurna. Yang keempat adalah batu, yaitu orang yang diam tenang tanpa ilmu syara, maka besok seperti Saiton, dan besok menjadi tobaka batu. Yang kelima ialah kayu, yaitu orang yang ingin kebaikan dengan tanpa ilmu hak, karena malu belajar pada teman sesamanya, dan tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tidak dibuat marifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah air, yaitu orang yang menginginkan segala sesuatu atau amalan tanpa ilmu hak, karena tidak menurut pada hukum agama syarat, maka seperti itu menjadi sia-sia lelakunya. Yang ketujuh ialah orang kafir. Orang kafir adalah orang yang ingin disanjung oleh orang lain dan menginginkan barang yang tidak berfaedah pada akhirnya. Yang kedelapan adalah Syaiton, yaitu orang yang tidak tahu mengaku tahu karena ingin disanjung orang lain, tidak tahu batal haram tapi merasa benar. Hanya perkara dunia saja yang dipikirkan di hatinya, dan mereka mengira dunialah segalanya sampai akhir. Yang kesembilan ialah iblis laknatullah, yaitu orang yang ahli sukaria dalam permusuhan sesama manusia, dan suka adu domba, dan suka mengumbar kejelekan orang lain, agar supaya saling bermusuhan dan saling membunuh. Itulah iblis yang mengeluarkan hawa nafsunya. Yang ke-10 adalah hayawan, yaitu orang yang tidak tahu menahu hukum syarat dan tidak tahu perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tidak tahu hukum wajib, sunnah, makruh. Mereka hanya tahu tentang makan, minum,
tidur bangun, buang kotoran, kencing, dan tidak mau tahu, mencuri barang orang lain, dan dimakan juga, dan tidak tahu pada akhirnya menjadi berhala. Orang yang drengki, srei, dahwen, lan pati, open, pengkiren, panasten, sentimen, itu adalah orang yang munafik. Dia di dalam penguasaan sifat 4, yaitu ria, takabur, sumah, hasud. Karena dia menyelisihi sifat jalal, jamal, kamal, kahar. Sekian pembahasan dari channel Kangkung 007. Apabila ada kabar sesuatu yang mendesak, maka kami akan kabarkan kembali kepada seluruh umat Nusantara. Salam Sabda Panca Tunggal. Salam Kembang Melati Putih Seroja. Seroja akan mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, rayu, rayu. Indonesia mercusuar dunia.